Kalau begitu orang ini berani bohong, pakai mimbar lagi. Coret, blokir, tinggalkan setan. Itu aja nggak usah kompromi sama setan. Makanya rumahnya yang angker atau mulai sekarang galak sama setan. Keluar kau. Mau guna-guna nggak mempan. Ada orang yang kesel sama saya kalau dengar khotbah. Saya guna-guna kau. Kau mau mati main guna-guna sama saya. Kita itu nggak perlu khawatir, ada Tuhan dalam diri kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah kok kita nggak peka ya mendengar suara Tuhan. Kok kita nggak peka ya menangkap pesan Tuhan. Nah itu yang perlu dikhawatirkan. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pernahkah sahabat mendengarkan suara Tuhan? Dan apakah benar itu suara Tuhan atau jangan-jangan suara setan? Bagaimana kita membedakannya? Mari kita belajar supaya lebih paham membedakannya. Mana suara Tuhan dan mana suara setan. Semoga memberkati. Kalau kita bicara soal suara Tuhan, ya, bayangan orang itu langsung begini, suara secara audible, mendengar langsung suara audible. Padahal suara Tuhan itu tidak selalu audible. Bisa audible Pak, sangat bisa. Tapi jangan cuma pikirannya audible, alangkah sempitnya pengertian itu. Makanya orang tidak bisa mendengar suara Tuhan karena pikirnya cuma audible. Belum apa-apa sudah memblokir diri. Nah ini pagi ini kita mau belajar dengan benar. Bagaimana Tuhan mengkomunikasikan pesannya kepada kita semua. Alkitab mencatat bahwa Allah itu berkomunikasi dengan manusia. Dengan berbagai cara, sarana dan alat-alat. Untuk apa? Supaya pesannya sampai kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Supaya kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu intinya, perhatikan baik-baik. Suara Tuhan itu bukan suara sembarangan. Hari ini banyak sekali yang mengaku, aku mendengar suara Tuhan. Bagus. Apa isinya? Perhatikan pesannya, intinya. Kalau suara Tuhan pasti kebenaran, ujungnya pasti keselamatan. Bukan hal remeh-temeh. Kita lihat di Alkitab, suara Tuhan itu memang audible salah satunya. Ada banyak contoh. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, siapa? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Berfirman di sini bagaimana? Bicara langsung. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan bicara langsung dengan Adam dan Hawa. Tapi masalahnya, setan bisa audible nggak? Bisa juga. Nah ini yang jadi masalah. Kejadian pasal 3 menceritakan tentang dialog antara si ular dengan Hawa. Audible, bukan cuma pandang-pandangan pakai telepati. Bayangkan, hari ini Tuhan bisa bicara audible nggak? Bisa. Setan bisa nggak? Bisa juga. Hati-hati. Jadi jangan setiap suara diaminkan. Diperiksa dulu ini suara Tuhan atau suara setan. Hati-hati loh saudara. Setan pun pakai ayat Alkitab. Kejadian 4 ayat 6 sampai 15 nanti dibaca sendiri saja. Itu Kain berdialog dengan Tuhan. Tuhan selalu mengajak dialog. Dua arah. Kejadian 6 ayat 13 Allah bicara sama Nuh. Kejadian 17 ayat 1 Allah bicara sama Abraham. Di perjanjian baru Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada suara, saudara. Itu audible. Terdengar sama semua orang. Kisah Rasul 9 ayat 4. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4-nya, ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus mendengar secara
audible, suara, saudara. Bahkan Tuhan bisa pakai cara lain untuk menyuarakan suaranya. Seorang nabi, itu nabi nggak benar sih memang. Itu tukang tenung sebenarnya. Bileam namanya. Banyak orang Kristen mengatakan itu nabi, bukan. Itu nabi bayaran, tukang tenung. Disuruh mengutuk Israel. Dalam suatu perjalanan, di situ dikisahkan, Bilangan 22, ayat 28. Ketika itu, Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali? Itu keledainya loh bicara sama Bileam. Yang kedua, pesan Tuhan bisa disampaikan lewat mimpi atau penglihatan. Contohnya, Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Tuhan bicara sama Abimelek lewat mimpi. Tidak semua mimpi adalah pesan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai mimpi kita sebagai pesan untuk kita semua. Kejadian 28 ayat 12 dan 31 ayat 11. Tuhan bicara kepada Yakub lewat mimpi. Contoh lain lagi, kepada Yusuf diberitahukan lewat mimpi kan, akan datang 7 tahun masa kelaparan. Lewat mimpi, ya. Tuhan juga bicara menyampaikan pesannya lewat penglihatan. Penglihatan ini yang kurang jelas, saudara. Penglihatan itu bisa berupa mimpi, bisa berupa kita dalam keadaan trans, seperti trans. Setengah sadar kita melihat sesuatu. Bisa seperti itu. Kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau bicara lewat apapun, yes, amin Tuhan. Kalau Tuhan bicara di mimbar tapi seolah-olah Tuhan, jangan diaminkan. Pakai ayat Alkitab tapi diselewengkan. Jangan diaminkan, itu Injil yang lain itu. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes di masa tuanya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya sempat dihukum, digoreng saudara, di minyak, di wajan besar. Tapi ia tidak mati rupanya. Dibuang ke Pulau Patmos, diasingkan. Di Pulau Patmos ia melihat penglihatan. Itulah yang dituliskan di kitab Wahyu. Penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Yang perlu ditekankan hari ini adalah pagi ini. Saudara jangan membayangkan aku pengen mendengar suara Tuhan secara audible, Pak. Suara Tuhan itu tersedia dalam berbagai bentuk. Bisa audible, bisa. Tetapi intinya adalah begini loh, Tuhan mau mengkomunikasikan suatu pesan kepada kita semua. Pesan itu bisa suara, bisa tertulis, bisa lewat kejadian-kejadian, bisa lewat macam-macam. Namanya juga cara Tuhan bisa semuanya ada. Bedanya antara suara Tuhan dan suara setan itu jelas. Bukan warna suaranya, oh kalau setan cewek nih. Cewek kayak nenek-nenek. Bukan, bukan begitu, jangan kebanyakan nonton film ya. Suara setan bisa berupa seperti malaikat. Karena si jahat bisa tampil sebagai malaikat terang. Alkitab tuh yang bicara hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi suara Tuhan itu suara tanda kutip, pesan sebenarnya. Pesan Tuhan itu bisa disampaikan memakai berbagai cara, sarana maupun peristiwa. Bedanya apa? Bedanya inti pesannya beda. Kalau suara Tuhan yang asli, pesan Tuhan yang asli, pasti sesuai fakta. Pasti sesuai Alkitab. Kalau yang palsu, tidak sesuai fakta, tidak sesuai Alkitab. Aku mendengar suara Tuhan, saudara. Saudara jangan divaksin. Nanti jadi antikris. Oh, itu suara setan pasti. Karena faktanya nggak begitu. Saya sudah vaksin 4 kali, memangnya jadi antikris? Kalau begitu orang ini berani bohong, pakai mimbar lagi. Coret, blokir. Tinggalkan setan. Jangan kompromi sama setan. Makanya kalau ada yang kerasukan, jangan pakai wawancara dulu, siapa namamu. Gak usah, hobinya apa. Gak usah. Keluar. Gitu.
Nanti kalau dia pura-pura aku Lucifer, bohong. Itu aja nggak usah kompromi sama setan. Makanya rumahnya yang angker atau mulai sekarang galak sama setan. Keluar kau. Kalau nanti digertak dia balik, waduh. Jangan kalah, gertak, balik. Terus satu lagi ya saudara, saya kasih contoh baik-baik ya. Saudara jangan diaminkan, saya mau contoh nih. Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ada yang amin nggak? Jangan diaminkan. Kata iblis kepadanya. Boleh ngomong iblis. Kalau orang nggak ngerti, amin. Loh, amin, suara iblis diaminkan. Nah, hati-hati. Sama khotbah, saudara diberkati pasti jadi kaya tahun depan. Jangan diaminkan, suara iblis itu. Ke gereja kok jadi kaya? Kok kayak setan janjiin kekayaan? Saudara di sini, saudara akan Tuhan memberikan kelegaan, nah itu baru benar. Sesuai Alkitab. Pokoknya yang jual kekayaan, berkat jasmani doang, itu salah itu. Tuhan memang memberkati kita secara jasmani, betul. Tapi bukan itu saja, yang lebih penting itu berkat rohani justru. Saudara nggak kaya nggak apa-apa. Nggak masalah sama sekali. Saudara nggak terkenal nggak masalah sama sekali. Nggak berbahasa roh nggak masalah sama sekali. Nggak mengalami mujizat nggak masalah sama sekali. Tapi kalau Tuhan berkenan, itulah yang paling penting. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bahkan ya, Allah mengirim anaknya yang tunggal. Untuk menyampaikan apa? Pesan. Pesan dari surga secara langsung. Tuhan Yesus yang bicara langsung hadap-hadapan manusia. Berhadap-hadapan, pakai bahasa manusia. Pakai kelihatan semuanya. Makanya dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa, kata Yesus. Sebab aku dan Bapa satu. Itu maksudnya. Jadi makanya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Nggak ada. Nggak bakalan ada. Mulai sekarang ya Bapak Ibu Saudara. Kita belajarlah menangkap suara Tuhan. Pesan Tuhan. Tuhan itu semuanya yang ada diciptakan ini sebenarnya sebuah pesan buat kita. Sebenarnya. Pemazmur ketika melihat ke angkasa, dia membaca pesan Tuhan. Manusia hari ini melihat ke angkasa nggak membaca apa-apa. Pemazmur membaca pesannya Tuhan lewat angkasa. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pemazmur luar biasa ya. Dia bisa mempersonifikasikan langit dan bumi. Cakrawala memberitakan, seolah-olah dia seorang pribadi, cakrawala. Memberitakan pekerjaan tangannya. Mestinya kita begitu, kita melihat cakrawala, kemuliaan Tuhan. Kita melihat sesama anak-anak Allah. Itu, menangkap frekuensinya jadi peka. Saudara tahu nggak, bagaimana komunikasi bisa terjadi? Ada yang mengirim pesan, ada yang menerimanya. Lah kalau yang mengirim pesan, suaranya nggak jelas, bisik-bisik. Yang terima mau begini-gini tetap nggak ngerti, betul? Tapi suara Tuhan jelas melalui semua sarana. Manusianya yang tuli. Lihat angkasa nggak ngerti apa maksudnya. Lihat sesama benci. Lihat Alkitab males. Tuli akhirnya, padahal pesan Tuhan lewat semua hal di dunia yang kita temui ini. Mulai sekarang dengarlah suara Tuhan, pesan Tuhan lewat semua kejadian di dalam hidup kita. Bahkan, ini pesan Tuhan, kalau saudara minggu dengar begini ini pesan Tuhan lewat firman-Nya. Pesan Tuhan yang sangat jelas malahan. Kalau yang lain kan harus interpretasi sendiri. Tapi kalau ini sangat jelas. Kalau saudara aminkan dengan mulut artinya apa? Ya aku mau Tuhan. Mau melakukannya, mau hidup di dalamnya. Tetap di dalam firman-Nya, mestinya begitu. Melalui gembala, konselor, pelayan-pelayan Tuhan. Itu pesan Tuhan semuanya. Lewat musik rohani, itu pesan Tuhan loh.
Waduh saudara, kalau saudara mengerti itu ya hidup kita jadi plong. Mau setan gondorowo tengking lari dia pasti. Mau guna-guna nggak mempan. Ada orang yang kesel sama saya kalau dengar khotbah, saya guna-guna kau mau mati main guna-guna sama saya. Karena ada Roh Kudus dalam diri setiap kita. Saya serius tuh. Sudah pernah terjadi soalnya. Kita itu nggak perlu khawatir, ada Tuhan dalam diri kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah, kok kita nggak peka ya mendengar suara Tuhan? Kok kita nggak peka ya menangkap pesan Tuhan? Nah itu yang perlu dikhawatirkan. Sebab Tuhan bicara dengan berbagai cara terus. Sampai hari ini. Mungkin audible sudah mulai jarang. Kenapa? Karena pesan Tuhan yang tertulis sudah lengkap. Alkitab. Itu suara Tuhan, coba aja baca. Setiap kali dibaca dapat yang baru terus. Kita itu harus bisa menangkap suara Tuhan. Kalau Tuhan suaranya sudah lantang, sudah keras, sudah jelas. Kalau penerimanya ini rusak, ibarat radio, pemancarnya kuat, saudara. Penerimanya rusak, terima nggak? Nggak terima. Kalau penerimanya frekuensinya lain, terima nggak siarannya? Nggak terima. Makanya kita harus mentuning diri supaya frekuensinya sama. Sehingga kita bisa menangkap pesannya Tuhan. Pesan Tuhan bisa lewat audible, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat ciptaannya, contohnya langit. Lewat apa lagi? Lewat sesama, lewat gembala, melalui firman. Atau langsung dari Roh Kudus ke nurani kita. Bisa. Saudara kalau sudah peka, Roh Kudus bisa bicara. Jangan, saudara. Itu jangan yang itu, yang ini. Itu bisa, kalau sudah peka. Nah, yang ini agak sulit dijelaskan, karena kepekaan itu kan nggak bisa dideskripsikan ya. Peka maunya Tuhan apa? Ketika menghadapi sesuatu, Tuhan nggak mau yang itu, maunya yang ini. Bagaimana kita bisa mengasah kepekaan itu? Harus merespon, kalau diem aja gitu ya percuma. Aku tahu sih langit itu begitu, kemuliaan Tuhan. Tapi nggak merespon. Percuma, responi suara Tuhan atau pesan Tuhan. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan yang membalas apa yang sudah sahabat lakukan buat channel ini. Bagi sahabat yang baru menemukannya, sudi kiranya mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Barangkali dengan men-share video ini, teman-teman kita yang lain diberkati. Nah sahabat, jangan sembarangan dan jangan cepat memutuskan ya buat setiap suara atau pesan yang kita dapatkan. Harus diuji apakah itu suara dari Tuhan atau dari setan. Karena setan pun menyamar seperti malaikat terang untuk menyesatkan manusia. Dia selalu membisikkan suara-suara yang menyesatkan. Seolah-olah baik, tetapi akhirnya akan terbukti bahwa pesan tersebut membuat kita jauh dari Tuhan atau ada orang yang dirugikan. Lain dari itu, biasanya suara dari setan itu membuat kita kehilangan damai sejahtera, dan suara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu tidak untuk kemuliaan Tuhan, karena iblis ingin disembah dan dipuji alias untuk kemuliaannya. Namun berbeda dengan suara Tuhan. Suara Tuhan kita bisa dengarkan secara audible. Tetapi secara umum biasanya Tuhan menggunakan media untuk menyampaikan pesannya. Misalnya Tuhan bisa pakai alam semesta. Tuhan bisa pakai firman Tuhan. Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tinggal kita kembali mengujinya. Apakah pesan yang disampaikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah mendatangkan damai sejahtera? Jika iya, berarti itu suara Tuhan. Dan bisa juga melalui mimpi dan penglihatan, seperti yang disampaikan oleh hambanya. Jadi banyak sekali media yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan pesannya. Tentu ada tujuan khusus di balik pesan tersebut. Dan setiap pesan yang disampaikan pasti menjadi kebaikan bagi kita.
Hal ini sesuai dengan kitab suci dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan akan menggunakan banyak cara supaya kita mendengarkan pesan-Nya, supaya kita tidak tersesat, supaya kita sesuai dengan arah yang Dia mau. Sekarang tergantung kita mau nggak belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan sampai kita tidak peka. Tuhan sudah bicara melalui banyak hal, tapi kita nggak sadar itu suara Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat khotbah populer, mari asah kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mari semakin peka. Tidak cukup satu kali, kita harus belajar berkali-kali dilakukan secara intensif. Maka saya percaya kalau Tuhan bicara, kita akan peka, karena dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan Tuhan itu memiliki tujuan yang mulia, dan ada berkat yang menyertai dalam pesan itu bagi kehidupan kita. Tentu iblis tidak akan suka apabila kita hidup sesuai dengan pesan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa peka untuk mendengar suara Tuhan? Tentu jangan tinggalkan hubungan-hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari komunikasi dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, baca firman, dan dengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa kiranya sahabat pendengar semua diberikan kepekaan, dimampukan belajar lebih baik untuk mendengarkan suara Tuhan, agar Tuhan dipermuliakan dan iblis dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati.